Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap kebenaran di balik kasus yang menimpa guru honorer Supriyani yang dipaksa mengaku menganiaya siswanya. Jangan lupa untuk menonton sampai habis, karena kita akan menghadirkan berbagai saksi dan fakta yang menarik. Sidang Guru Sekolah Dasar Negeri, SDN, 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, berlanjut pada pemeriksaan saksi yang mengungkap upaya penyidik Polsek Baito yang memaksa Supriyani untuk mengakui dugaan penganiayaan terhadap siswanya inisial D, 8. Dalam sidang pemeriksaan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menghadirkan sebanyak 5 orang, yakni Aibda Wibowo Hashim yang merupakan ayah korban dan Nur Fitriana ibu korban, serta Siti Nuraisah, Lilis Herlina selaku guru, dan Kepala SDN 4 Baito Sana Ali. Saksi Kepala SDN 4 Baito Sana Ali saat ditemui di Konsel, Rabu, mengatakan bahwa terkait kasus tersebut dirinya ditelepon oleh penyidik Polsek Baito bernama Jeffrey, yang kemudian mereka janjian untuk bertemu di rumah penyidik tersebut. Menyangkut kasus ini, Pak Jeffrey bilang bukti sudah ada. Besok akan ada penetapan tersangka dan dijemput Ibu Supriyani, kata Sana Ali di hadapan majelis hakim. Dia menyebutkan bahwa dirinya sangat kaget mendengar kabar tersebut dan bertanya kepada penyidik kenapa cepat dilakukan penetapan dan akan menjemput Supriyani, padahal dirinya bisa mengatasi masalah tersebut. Saya bilang kenapa cepat sekali. Saya perbaiki ini masalah, ujarnya. Sana Ali mengungkapkan bahwa setelah itu penyidik kemudian meminta untuk membujuk Supriyani agar mengakui perbuatan dan diantar ke rumah orang tua korban, yakni Aibda Wibowo Hashim yang juga merupakan personel Polsek Baito. Saran itu, kemudian saya menghampiri Ibu Supriyani. Baru kita pergi minta maaf di rumahnya Pak Wibowo, ucapnya. Saat itu, kata Sana Ali, Supriyani menangis karena tidak tahu untuk meminta maaf kepada keluarga korban yang memang sama sekali dia tidak lakukan penganiayaan kepada anak Aibda Wibowo. Dengan terpaksa, Supriyani bersama suaminya menuruti Sana Ali untuk bertemu orang tua D. Saat sampai di rumah orang tua D, mereka kemudian langsung bertemu dengan Aibda Wibowo dan istrinya Nur Fitriana. Kita masuk. Saya sampaikan maksud dan tujuan kami datang untuk minta maaf. Pak Wibowo, berkata ini yang saya tidak suka begini. Kalau gentel datang sendiri. Bu Supriyani ditanya sambil menangis, dia mengaku. Namun, Pak Wibowo mengatakan saya tidak mau serta-merta memberikan maaf. Kasih saya waktu berpikir, tapi yang menentukan yang melahirkan, istri, Sana Ali. Ia menuturkan bahwa saat pulang dari rumah Aibda Wibowo, dirinya langsung pergi ke Polsek Baito untuk bertemu penyidik yang mengarahkannya untuk bertemu dan meminta maaf kepada orang tua korban untuk menginformasikan arahannya telah diikuti. Tak hanya itu, Sana Ali juga berupaya menemui Kepala Desa Wonuaraya untuk menyampaikan agar Kepala Desa itu turut membantu menyelesaikan masalah ini. Saya ketemu juga Pak Desa Wonuaraya, minta tolong bantu ini persoalan karena wargata, ujarnya. Sana Ali juga menyampaikan bahwa usai meminta maaf itu, kasus itu sempat mereda beberapa bulan, sampai kabar yang mengagetkannya karena Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka melalui surat panggilan terhadap Supriyani. Di sisi lain, lanjut Sana Ali, Jeffrey sebagai penyidik yang menangani kasus ini pindah tugas setelah Ibu Supriyani ditetapkan tersangka. Pak Jeffrey pindah ditangani oleh penyidik baru. Tapi dalam pemeriksaan saya sampaikan kalau saya habis antar Ibu Supriyani minta maaf. Tapi tiba-tiba ada panggilan Ibu Supriyani dipanggil jaksa. Sampai akhirnya ditahan, jelasnya. Mendengar Ibu Supriyani ditahan dipanggil jaksa lalu ditahan, Sana Ali mengaku bersedih karena tuduhan menganiaya murid di luar nalar pihak sekolah. Kita bersedih. Guru-guru juga sedih, ungkapnya. Di tempat yang sama,
Saksi Lilis Herlina menyampaikan di hadapan majelis hakim menyayangkan perihal dugaan penganiayaan terhadap siswanya yang inisial D sebab dia dan Supriyani sama sekali tidak berani memukul siswa. Jawaban Ibu Supriyani, jangankan anak polisi, anak orang biasa saja kita tidak berani pukul, ucap Lilis. Di mata Lilis Herlina, Ibu Supriyani orang yang sabar, pendiam, dan orang yang jarang untuk marah. Tidak pernah saya dengar marah-marah, sebut Lilis Herlina. Sementara itu, kuasa hukum Ibu Supriyani, Andri Darmawan menanggapi kesaksian itu menuturkan keterangan Kepala Sekolah SDN 4 Baito sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Menurutnya, bahwa kenapa Ibu Supriyani bisa pergi mengaku, karena ada ancaman dari penyidik Jeffrey akan dijadikan tersangka. Jelas dikatakan sebelum itu, Pak Jeffrey ketemu dengan kepala sekolah disampaikan bahwa semua berkas perkara, barang bukti, dan kesaksian sudah lengkap. Besok ini akan ditetapkan tersangka Ibu Supriyani. Dia sarankan kalau mau dia pergi minta maaf sama Pak Bo persoalan akan selesai, kata Andri. Atas informasi Pak Jeffrey, lanjut Andri, Kepala sekolah sampaikan ke Ibu Supriyani bahwa ada pesan dari Pak Jeffrey harus minta maaf biar perkara itu selesai. Setelah itu Ibu Supriyani terpaksa. Ibu Supriyani menangis seakan dipaksa mengaku pada apa yang dia tidak lakukan. Bahkan di hadapan Pak Bo, Ibu Supriyani mengangguk mengiyakan sambil menangis. Tambahnya. Demikian pembahasan kita tentang kasus yang menimpa Bu Supriyani. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua tentang kebenaran yang ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.